saya akan menjelaskan tentang pengertian cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan istilah deskriptif klinis untuk serangkaian gangguan perkembangan gerak, postur, dan koordinasi yang disebabkan oleh gangguan otak yang bersifat tidak progresif yang berpengaruh pada masa awal perkembangan otak. Cerebral palsy merupakan gangguan motorik pada anak yang paling sering terjadi. Kerusakan otak yang menyebabkan cerebral palsy dapat terjadi saat prenatal atau bahkan postnatal. Mini tahun 2014 disebutkan ada permasalahan yang sering terjadi pada anak cerebral palsy, seperti gangguan motorik. Gangguan motorik anak cerebral palsy dapat berupa hal berpindah tempat atau mobilitas, bergerak, dan berjalan. Dalam buku Karyana dan Widya di tahun 2013 juga disebutkan bahwa anak cerebral palsy mengalami kerusakan pada pyramidal tract dan ekstrapiramidal yang berfungsi mengatur sistem motorik. Karena kerusakan itulah mengakibatkan permasalahan dalam motorik anak seperti mengalami kekakuan, gangguan keseimbangan, gerakan yang tidak terkendalikan, serta susah dalam berpindah tempat. Yang kedua yaitu adanya gangguan sensoris. Adanya kerusakan pada otak berakibat pada sistem sensoris seperti kelainan penglihatan, pendengaran, perabaan, bahkan sensasi rasa pengecapan. Yang ketiga yaitu gangguan bicara. Gangguan bicara ini disebabkan karena adanya kerusakan area Broca yang menjadi pusat bahasa di dalam otak. Gangguan akan bertambah jika otot-otot mulut, lidah, dan otot artikulasi lainnya terganggu. Yang keempat adanya gangguan kecerdasan, dan yang kelima adalah gangguan emosi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi asistif. Teknologi didefinisikan sebagai alat yang menggunakan prinsip atau proses penemuan saintifikasi yang baru ditemukan. Sedangkan asistif secara etimologi diartikan sebagai organisme mengatasi tekanan lingkungan untuk bertahan, berkaitan dengan aspek manusia dalam perencanaan produk teknologi asistif berkaitan dengan ergonomik, yaitu aktivitas penelitian mengenai kemampuan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental, dan interaksinya dalam sistem manusia, mesin, alat, dan yang integral. Penyandang difabel dalam melakukan aktivitas motorik, sosial, edukasi, dan budaya tidak terlepas dari barir dalam melakukan mobilitasnya. Istilah asistif teknologi merujuk secara luas pada teknologi apapun yang dapat mengembangkan kemampuan siswa berkebutuhan khusus yang menghadapi hambatan belajar. Oleh karena itu, beragam materi, pelayanan, sistem, dan peralatan yang dianggap sebagai asistif teknologi. Contohnya, materi seperti buku yang direkam di kaset, pelayanan seperti pencatat atau tutor, sistem seperti braille, dan peralatan seperti kalkulator bertombol besar dan komputer dapat dianggap sebagai teknologi yang membantu atau asistif teknologi. Dengan demikian, asistif teknologi pada hakikatnya adalah segala macam benda atau alat yang dengan cara dimodifikasi atau langsung digunakan untuk meningkatkan atau merawat kemampuan penyandang cacat atau disable person. D. Pentingnya teknologi asistif untuk cerebral palsy. Teknologi asistif bertujuan untuk membantu individu yang mengalami hambatan sebagai akibat dari hilangnya atau ketidakberfungsian organ fisik yang mengakibatkan individu tersebut kurang dapat melakukan aktivitas tanpa kehadirannya sebuah alat. Dari beberapa macam hambatan pada anak cerebral palsy, salah satunya gangguan dalam berbicara atau dysarthria. Sehingga pentingnya teknologi asistif untuk anak yang memiliki hambatan cerebral palsy adalah dapat mengembangkan komunikasi verbal dan dapat mempermudah dalam bersosialisasi. Berikut juga ada beberapa fungsi penting dalam teknologi asistif. Yang pertama, meningkatkan kemandirian. Yang kedua, membantu anak secara individual menjadi bergerak, berkomunikasi lebih aktif, melihat, mendengar lebih baik, dan berpartisipasi lebih penuh dalam kegiatan belajar. Ketiga, mendukung anak-anak untuk mengakses dan menikmati hak mereka. Keempat, menyediakan saran dan akses partisipasi dalam pendidikan sosial dan reaksi dapat meningkatkan harga diri. Kelima, meningkatkan akses pendidikan.
Yang terakhir, TechShip memiliki efek sosial ekonomi positif bagi kehidupan anak. Ini adalah contoh teknologi asistif cerebral palsy dan kegunaannya. Yang pertama yaitu kursi roda. Menurut Wikipedia, kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan oleh penyakit, cedera, maupun cacat. Alat ini bisa digerakkan dengan didorong oleh pihak lain, digerakkan dengan menggunakan tangan, atau dengan menggunakan mesin otomatis. Seperti kita ketahui bersama, kursi roda merupakan salah satu alat yang memudahkan anak cerebral palsy untuk bisa bergerak dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Alat ini juga bisa membantu anak untuk melakukan aktivitas secara mandiri. Yang kedua yaitu standing frame. Standing frame digunakan untuk latihan berdiri dengan posisi yang benar. Alat ini berfungsi untuk melatih otot-otot pada saat berdiri, terutama pada otot tungkai bagian bawah. Yang ketiga yaitu cornet set. Cornet set ini berfungsi memposisikan anak cerebral palsy dalam mendapatkan posisi yang benar serta membantu anak untuk belajar dan duduk. Yang keempat ada front wicket walker. Alat ini berfungsi untuk melatih anak berjalan dan melatih keseimbangan anak. Yang kelima ada robot exoskeleton. Robot ini membantu sebagian besar anak untuk meluruskan kaki saat berjalan. Robot exoskeleton ini memberikan dukungan anak berjalan, tetapi anak masih bisa mengendalikan langkah mereka sendiri. Yaitu ortosis. Ortosis ini digunakan untuk memodifikasi karakteristik struktural dan fungsional dari neuromuskular dan sistem rangka.